Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam Renungan GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita akan membahas tentang kuasa dan pelayanan Tuhan Yesus. Saudara, kehidupan Yesus di tengah-tengah dunia ini sangat menarik untuk kita ikuti dan kita selidiki. Nah, cara pelayanan dia dan prinsip pengajaran dia sangat berbeda dengan pemimpin agama ahli Taurat pada waktu itu. Yesus menyerukan pertobatan supaya orang-orang Israel pada waktu itu bertobat dan percaya kepada Injil. Ia melakukan banyak sekali mukjizat yang mengagumkan, yang menunjukkan kuasa dan keilahian dia. Dan yang menarik adalah ketika ia hidup bersama-sama orang-orang berdosa, pelacur, pemungut cukai, dan orang-orang yang sakit. Ia menyembuhkan mereka dan melayani mereka. Biarlah dalam perenungan kita kali ini kita bisa belajar mengenal Kristus Yesus yang kita sembah lebih dalam dan hidup sesuai dengan pengajaran yang ia lakukan dan ajarkan dalam Injilnya. Mari kita membuka dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 1-4. Mari kita baca. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Nah, saudara, ini adalah sebuah kisah di mana Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta yang tiba-tiba datang sujud memohon kepada dia. Nah, sebelum kisah ini, Yesus baru saja berkhotbah di bukit. Khotbah yang sangat luar biasa yang menggugah hati orang-orang yang mendengarnya. Nah, di akhir khotbah itu, Injil Matius mencatat respon orang-orang yang mendengar. Kagum luar biasa. Dalam Matius 7 ayat 28-29. Setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ia mengajar dengan kuasa yang ia terima dari Bapaknya. Kuasa karena ia melakukan apa yang ia ajarkan. Itu yang membedakan dia dengan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Kemudian makin banyaklah orang kagum kepada Tuhan Yesus dan berbondong-bondong mengikuti dia. Ketika turun dari bukit itu, seseorang datang kepada dia. Dan orang itu adalah orang kusta. Di tengah-tengah keramaian itu, orang kusta itu menerobos masuk. Dan ia datang kepada Yesus, sujud menyembah kepada dia, memohon kesembuhan. Nah, saudara, kalau kita melihat dalam tradisi Yahudi, orang kusta ini tidak boleh sembarangan masuk ke dalam keramaian, masuk ke dalam kota. Ia orang yang dikucilkan karena dianggap orang yang dikutuk oleh Allah dan orang yang berdosa. Ia harus berpakaian compang-camping. Ia adalah seorang yang najis. Bukan hanya itu saja, ketika ia berjalan di tengah-tengah keramaian, ia harus berkata-kata sambil tutup mulut, "Najis, najis," supaya orang lain tahu bahwa ada orang kusta dan mereka harus menghindar. Kita bisa lihat itu dalam Imamat 13 ayat 45-46 dan Bilangan pasal 5 ayat 2-4. Dan dalam peristiwa ini kita bisa melihat betapa beraninya orang kusta ini datang kepada Yesus. Ia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan tindakan dan permohonannya, kita bisa melihat orang kusta ini mengenal Tuhan Yesus. Ia menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dalam bahasa Yunani dipakai kata Kyrie yang juga bisa berarti Tuhan. Ia percaya Yesus adalah Tuhannya dan ia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Yesus melihat hal itu dan menerima hal itu. Dalam permohonannya ia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau." Ia percaya Yesus adalah Tuhan. Dan ia percaya Yesus mampu menyembuhkan dia. Tetapi ia sadar ia adalah orang yang berdosa, ia orang yang najis, yang tidak layak.
ia memohon belas kasihan Tuhan Yesus dan anugerahnya. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dan di sini kita bisa melihat orang kusta ini mengenal Tuhan Yesus, dan ia tahu diri. Nah, setelah Yesus mendengar permohonannya, Yesus menyembuhkan dia dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Nah, kita akan melihat tindakan Yesus secara detail. Nah, kata-kata pertama adalah "aku mau". Dan di sini menunjukkan bahwa Yesus berbelas kasihan kepada orang kusta itu. Ia mengasihi dan ia mau menyembuhkan orang tersebut. Kita bisa tahu itu dalam Injil Markus, ayat paralelnya, Markus pasal yang pertama ayat 41. Dan di situ Markus mencatat bahwa Yesus timbul belas kasihan kepada orang kusta ini. Dan ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Yesus datang ke dunia, yaitu mencari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang terakhir, kita juga bisa melihat Yesus berbelas kasihan kepada orang-orang banyak, dan ia memanggil murid-muridnya untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Nah, frasa selanjutnya adalah "jadilah engkau tahir". Aku mau, jadilah engkau tahir. Dan seketika itu juga tahirlah orang kusta itu dari sakit kustanya. Ini menunjukkan bahwa kuasa keilahian Yesus Kristus. Yesus berbicara dan hal itu langsung terjadi. Itu menunjukkan sama seperti kisah penciptaan langit dan bumi ketika Tuhan Allah berfirman dan itu terjadi. Jadilah terang dan terang menjadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi ini. Nah, saudara-saudara, kita bisa juga melihat ayat-ayat setelah ini, perikop-perikop setelah ini dari pasal 8 sampai 10, Matius memberikan kisah-kisah mukjizat-mukjizat Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mau menunjukkan bahwa ia berkuasa atas dunia ini dan ialah Tuhan. Dan tindakan Yesus yang fenomenal yang terakhir adalah ia menjamah orang kusta itu. Nah, apa artinya jamahan dari Yesus ini kepada orang kusta itu? Pemulihan. Saya mencatat ada 3 dampak pemulihan yang terjadi ketika Yesus menjamah dan menyembuhkan orang kusta ini. Pertama adalah pemulihan secara fisik. Sakitnya sembuh dan ia sehat kembali karena kuasa Tuhan Yesus. Kedua adalah pemulihan sosial. Ia dijamah dan disentuh oleh Tuhannya. Nah, saudara, kalau kita melihat kehidupan orang kusta, mereka kehidupan yang sangat-sangat sedih, kesepian. Mereka dikucilkan dari perkampungan dan harus tinggal di tempat-tempat yang terpencil, yang sepi, sunyi. Dan jangankan disentuh, Bapak Ibu Saudara, orang-orang tidak mau dekat sama dia. Ia sungguh-sungguh merasakan social distancing yang begitu sangat lama dan tidak selesai-selesai. Tetapi saat itu Tuhan telah memulihkan dia, menerima dia kembali, menjamah dia. Yang ketiga adalah pemulihan secara spiritual. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah sembuh, Yesus memerintahkan dia untuk pergi kepada imam, mempersembahkan korban persembahan di bait suci sebagai bukti kesembuhannya, seperti yang diperintahkan hukum Taurat Musa. Nah, saudara, kita tidak tahu berapa tahun orang ini sakit kusta dan berapa lama ia menantikan kesembuhan itu. Tetapi saat ini yang pasti ia beroleh anugerah Tuhan dari Yesus Kristus Tuhannya. Dan sekarang ia bisa kembali lagi beribadah kepada Allah bersama-sama dengan keluarga dan seluruh umat Israel. Saudara, inilah yang terjadi dalam kehidupan orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini. Kuasa dan pelayanan Tuhan Yesus benar-benar memulihkan kehidupannya secara total. Dan ia menikmati anugerah Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, dalam melalui kisah orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini, saya mengajak kita mengambil beberapa hal untuk kita bisa lakukan. Pertama adalah mari kita terus mengenal dan membangun kepercayaan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Sama seperti orang kusta ini telah mengenal Kristus. Mungkin ia telah mendengar Tuhan Yesus
siapakah Tuhan Yesus dan pengajaran-pengajarannya dari banyak orang. Dan ia percaya Yesus adalah Tuhan. Dan dalam pengenalan itu mari kita terus percaya dan bertindak dalam iman. Iman yang benar akan menuntun kita kepada keberanian untuk datang kepada Tuhan. Meskipun kita lemah, tak berdaya, percayalah Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus mampu memulihkan kondisi fisik kita, kondisi emosional kita dan spiritual kita. Dan biarlah kita tidak kehilangan iman kita. Yang ketiga, sadar diri bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan lemah. Kita masih hidup dalam daging, kita perlu bergantung kepada Tuhan. Ingatlah, terus berdoa kepada Tuhan dan mencari kehendak-Nya. Dan teladan dari permohonan orang kusta ini bisa menjadi prinsip yang penting dalam doa-doa kita. Bukanlah doa yang mengancam Tuhan ataupun memaksa Tuhan ataupun dengan keraguan, tetapi doa yang penuh dengan percaya dan yakin dan berserah kepada Tuhan. Ialah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Kita sadar bahwa kita manusia yang berdosa, kita butuh Dia. Dan percayalah, kuasa Kristus Yesus Tuhan mampu mengubahkan kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini yang telah menguatkan kami. Biarlah teladan dari orang kusta yang Kristus Yesus temukan boleh menolong kami berani datang kepada Tuhan. Ketika kami boleh percaya Tuhan mampu memulihkan kehidupan kami. Tolong kami Tuhan bersandar penuh kepada anugerah-Mu dan melihat kuasa-Mu boleh dinyatakan dalam kehidupan kami. Kuatkanlah kami di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami. Tapi ingat, banyak saudara-saudara kami yang bergumul dengan pekerjaan mereka, bergumul dengan kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Tapi itu kami percaya Tuhan mampu mencukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu terus boleh meneguhkan hati dan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup